Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. As-salawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya, salawat burdah apalagi. Farjbiha, dengan membaca ini mohon kami kepada Engkau ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya wasi'al karami, wahai Engkau yang kemuliaanmu amat sangat luas. Oh, ini bid'ah, ini berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum, itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam namanya takriri. Payah ngingatnya, nggak usah diingat. Saya paham teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu tiga, tidak mesti disyaratkan pernah nggak dibuat Nabi, pernah nggak dibuat Nabi. Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi, Mas Bro. Kalau Nabi pernah ngomong namanya qauli, kalau Nabi melakukan namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Sabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan. Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Nah, jadi adik-adik yang pandai buat puisi silakan. Tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang ya nggak usah buat syair puisi. Nah, jadi sampai mana tadi ceritanya kok hilang? Oleh sebab itu maka ditulisnya lah syair. Saya menjelaskan lebih kurang 60 menit. Selesai 60 menit kita buka tanya jawab. Tentu menjelaskan 160 tidak selesai. Saya hanya pilih saja. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami ma rajta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah min tadhakkuri, tadhakkur, ada enggak yang mau mengingat jiran? Jiran sudah jadi bahasa kita. Tongko nih sopo. Bizi salami, yang ada di Zi Salam. Zi Salam sebuah tempat antara kota Makkah Madinah. Ada nggak yang mau mengingat tentang seorang jiran tetangga yang berada di antara kota Makkah Madinah bernama Zi Salam? Marajta dam'an jara. Marajta, kau sudah mencampur dam'an, air mata, jara yang mengalir, min muqallati, mengalir dari pelupuk mata dengan air mata. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah dari pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, bersatu air mata dan darah. Berada di kota Makkah Madinah, datang sahabat meminta, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, berdoalah satu kali doa saja, rata mereka dengan tanah, mintalah doa kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak, biarlah ini berdarah, biarlah ini menetes, biarlah ini patah, biarlah ini luka, kusimpan doa itu untuk siapa? Untuk mereka 14 tahun, 14 abad akan datang, akan lahir ke dunia. Dia sediakan doa itu untuk
untuk kita. Apa yang kita buat untuk dia? Maka adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang kalian sudah belajar teknologi ini, kalian kembangkan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong syariat Rasulullah SAW. Ada kesedihan di dalam burdah. Mau apa jelasnya, Habib? Burdah yang dikarang oleh salah satu ulama besar, orang saleh besar, Syekh Muhammad Al-Busiri, dan diakui bait-bait syairnya oleh para ulama sedunia ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalamnya. Semua bait syairnya mengandung makna-makna mulia, baik mengandung makna pujian kepada Nabi, keagungan Nabi, kisah Nabi, sirah Nabi, dan semuanya berkaitan dengan Nabi SAW. Burdah suatu bacaan yang indah, yang kita beribadah dengan membacanya, kita bersolawat kepada Nabi di dalamnya. Tidak ada sedikit pun yang melanggar syariat, kecuali mereka yang tidak memahami isi daripada burdah itu, atau mereka memang gak faham bahasa Arab sama sekali, sehingga ikut-ikutan para ahli bid'ah, ya, yang gampang sekali memvonis sesuatu yang belum mereka fahami. Permasalahannya itu sesungguhnya kembali kepada terlalu mudah memvonis sesuatu yang belum mereka fahami. Mereka ahli bid'ah tidak memahami apa yang ada di dalam burdah, tidak mau mempelajari, tidak mau bertanya makna-makna yang mereka tidak faham. Maka mereka dengan mudah memvonis sesuatu yang mulia menjadi jelek, yang nilainya ibadah divonis syirik dan maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau mau jujur, kembalinya kepada kurang memahami dan kurang berhati-hati di dalam memutuskan sesuatu. Kalau mereka mau duduk, mau membaca, mau bertanya, tidak ada satupun di dalam bait-bait syair burdah yang melanggar syariat Nabi SAW, apalagi sampai ke syirik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu tidak usah ditanggapi sudah orang yang semacam ini. Wa'rid anil jahilin, kata Allah, berpalinglah dari orang bodoh. Burdah istimewa, ya, burdah luar biasa.